Selamat datang lagi di channel Konon Katanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daus, dan kali ini kita akan menceritakan sesuatu cerita yang pernah viral pada tahun 2019, yaitu seorang pemuda yang menaikin bus dari Bekasi ke Bandung, yang mana dia bilang di bus itu penuh dengan penumpang. Ketika dia foto selfie ternyata cuma dia sendiri penumpangnya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe supaya saya bisa melanjuti cerita-cerita selanjutnya yang bakal kita bahas. Oke berawal dari kisah ini, seorang pengusaha dan blogger bernama Habibie Agus Kurnia membagikan pengalaman ceritanya ini melewati instastory Instagramnya Kejadian ini terjadi di tanggal 26 Juni tahun 2019. Habibie yang memutuskan pulang dari Bekasi ke Bandung untuk bertemu anak dan istrinya. Habibie ini dia telah mengalami sesuatu yang berat dalam pekerjaannya, sehingga banyak beban pikiran pada saat itu, dan dia memutuskan pulang dari Bekasi ke Bandung. Ditambah lagi Habibie ini sangat rindu dengan anak dan istrinya. Biasanya Habibie ini berangkat dia menggunakan mobil pribadinya, tapi entah kenapa pada saat itu bawaan badannya malas untuk membawa mobil sendirian, dan dia memutuskan untuk pergi dari Bekasi ke Bandung menaikin bus. Habibie menaikin bus bukan melewati terminal, tapi dia berdiri di pinggir jalan berharap bisa menaikin bus dengan cepat. Karena di terminal Habibie tahu orang penuh sesak, jadi dia karena buru-buru pengen cepat pulang, di pinggiran jalan dia tunggu bus. Tetapi apa yang dipikirkan Habibie berbeda Malahan di pinggir jalan itu Habibie menunggu sampai 1 jam lamanya. Akhirnya daripada Habibie menunggu lama, Habibie memutuskan menaikin bus ekonomi pada saat itu. Tetapi bus yang dinaikin Habibie itu ternyata terlihat seperti bus sudah lama, tapi Habibie tidak memikirkan hal itu karena di benak Habibie cuman pingin cepat nyampe di Bandung. Dalam bus ini tidak ada keanehan yang dilihat Habibie. Kondektor dan supirnya terlihat normal seperti biasanya, sampai-sampai dia mendengar kondektornya berteriak seperti Bandung, 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 yang mana dia memanggil orang-orang untuk menaikin bisnya. Habibie pun yang telah lama menunggu dengan hati yang sudah berkecamuk karena beban di pekerjaan dan rasa rindu yang berat ingin cepat pulang, dia tidak mementingkan penumpang-penumpang di dalam, jadi dia langsung duduk tanpa berpikir dan melihat kiri kanannya apakah ada penumpang ataukah dia sendiri waktu itu. Ketika melewati tol Jakarta Cikampek yang pada waktu itu lagi dalam masa perbaikan, akhirnya bus kena macet panjang Daripada bosan, Habibie memutuskan untuk sambil mendengarin lagu melewati handsetnya. Masih dalam keadaan Habibie tidak penting apa yang terjadi di bis itu, tetapi bus ini masih berjalan seperti normal Di pinggir jalan dia masih berhenti dan memanggil-manggil penumpang untuk naik di bisnya, dan tidak ada rasa curiga bagi Habibie pada saat itu. Tapi ada satu yang janggal dirasain oleh Habibie. Kondektur yang biasanya datang meminta ongkos, tetapi pada saat itu tidak datang meminta ongkosnya Habibie. Tapi Habibie tidak open, dia beranggapan mungkin pas turun nanti baru dia mau bayar itu. Seketika asik dengar musik, Habibie akhirnya terlelap karena keadaannya waktu itu sudah capek dari pekerjaan dan dia pun buru-buru tadi dari rumah untuk berangkat. Ketika sudah terbangun, Habibie ternyata sudah sampai di kilometer 30 Cikarut menuju Cikampek. Sebelum masuk Cikampek ada satu kejanggalan yang dilihat oleh Habibie, yaitu yang mana biasanya anak pabrik PT bakal menaikin bis-bis seperti yang dinaikin Habibie sekarang.
Tetapi penumpang saat ini sangat berbeda sob, yaitu bukan seperti anak PT yang memakai baju-baju PT, tapi seperti orang yang memakai baju batik beserta membawa ayam dipegang genggaman mereka sob, yaitu seperti orang-orang zaman dahulu yang dilihat oleh si Habibie. Dan ada satu lagi kejanggalan sob, Habibie melihat botol aqua yang sudah tidak diproduksi lagi, karena botol aqua ini sob terakhir diproduksi pada tahun 2004, yaitu botol aqua yang mempunyai rasa-rasa buah. Tetapi botol aqua sekarang tidak ada diproduksi lagi itu sob. Seketika penumpang ini naik semuanya sob, dan aroma di bis itu berubah menjadi hamis, bau nggak jelas sob. Dan raut-raut dari penumpang itu sangat berbeda sob. Mereka bertatapan kosong dan pucat di wajahnya. Jadi sudah mulai sob keganjal-keganjalan nampak di bus itu. Dan pada pukul jam 8 malam sob, lampu bis itu kedap-kedip sehingga membuat Habibie merasa ada apa yang terjadi. Tapi pikiran Habibie masih dibuatnya positif sob, karena Habibie beranggapan bahwa mungkin ini pertanda dari supir supaya siap penumpang tidak kena copet atau waspada pada copet. Dan semakin menuju di kilometer 90, di sini hal-hal aneh yang paling menyengat terasa oleh si Habibie sob. Jadi berinisiatif Habibie ini menanya kepada penumpang yang duduk di sebelah kirinya sob. Jadi Habibie sambil berkata, ini kilometer berapa? Tapi sang penumpang tidak menjawab sob. Dia hanya menatap lurus dengan tatapan kosong dan wajah yang pucat. Jadi tidak putus asa Habibie ini, tetap dia nanya lagi, ini kilometer berapa? Dalam hatinya merasa ada yang tidak beres di sini. Sehingga Habibie sampai mencubit tangannya sob, dan merasakan bahwa sakit yang dicubitnya itu, dan dia tidak di dalam mimpi. Ini adalah nyata yang dirasakan Habibie. Dan seketika Habibie langsung me-WhatsApp istrinya sob, memberitahu bahwa ada kejanggalan di bisnya. Dan sang istri menyuruh Habibie untuk istighfar dan tetap berdoa supaya selamat sampai tujuan. Sempat Habibie ini buat story sob di Instagramnya, supaya maksud Habibie ketika ada kejadian-kejadian orang-orang tahu bahwa dia ada di bis itu. Di posisi ini sob, Habibie semakin cemas dan detak jantung Habibie semakin cepat berdebar, membuat keringat bercucuran di badan Habibie sob. Habibie yang hampir hilang akal sob mencoba lagi untuk menenangkan bawaannya sendiri sob, supaya ini bisa dipikir positifnya, karena Habibie masih beranggapan ini cuman ilusi dari dia sendiri. Dan seketika Habibie menanyakan lagi sob, dia tidak pantang menyerah, dia tanyain lagi penumpang di belakangnya, Pak, ini kita di kilometer berapa? Dan tidak ada juga jawaban sob, cuman tatapan kosong dan wajah yang pucat tanpa ada ekspresi atau jawaban. Tetapi perjalanan terasa makin panjang sob. Sudah terasa 5 jam di perjalanan, Habibie tidak kunjung sampai juga. Dan akhirnya Habibie memutuskan pasrah kalau ini hari terakhirnya untuk hidup. Dan akhirnya perjalanan panjang itu berakhir sob. Mobil bus memberi sen kiri untuk masuk ke sebuah terminal. Tetapi di sini juga ada kejanggalan sob. Yang biasa di terminal pasti orang pada turun, tetapi cuman di terminal ini Habibie sendiri yang turun sob. Dan Habibie pun tidak diminta lagi ongkosnya sob. Jadi inisiatif Habibie memberi ke konduktor itu, langsung dijawab, tidak bang, terima kasih, lanjut saja bilang. Jadi seketika bis itu pergi, Habibie pulang. Habibie merasa di sekucur tubuhnya gatal sob.
badannya gatal-gatal. Sampai di rumah pun Habibie merasa bahwa tangannya ini berat sekali, seakan-akan Habibie mengangkat dumbbell. Oke sob, itulah cerita dari kisah bis hantu dari Bekasi ke Bandung sob. Kisah ini antara benar-benar nyata atau tidak, tapi kita bisa simpulkan bahwa hal-hal begini benar-benar terjadi sob. Karena Habibie ini sempat tidak mempercayai hal-hal seperti ini sob. Ketika ada kawan yang menceritakan yang kayak gini, dia tidak percaya. Dia ada juga kawan yang mengaku indigo, dia juga nggak percaya sob, karena dia beranggapan orang-orang seperti itu cuman mencari panggung. Tapi akhirnya Habibie merasakan apa itu hal mistis. Oke, berakhirlah kita. Jangan lupa sob, like, komen, dan share video ini. Semoga saya semakin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Bye.